menyapa kembali di cuaca yang mungkin di tempat saya hujan. Saya kurang tahu di tempat teman-teman semua hujan atau tidak, tapi semoga tidak mengurangi semangat teman-teman semua ya. Saya Nuzul yang nanti akan memandu ngobrol siang hari ini. Kita nanti sharing dan ngobrol-ngobrol santai saja dengan tema mentorship, growth and relationship in collaborative research. Nah, nanti akan ada narasumber yang luar biasa, Prof. Ari Probandari yang akan share tentang topik mentorship ini. Namun sebelum nanti Prof. Ari berbagi cerita, kita ngobrol-ngobrol dulu deh sama peserta-peserta ini yang saya mungkin agak nggak familiar ini. Ada banyak, ada 31 peserta ya totalnya. Mungkin saya mau nanya-nanya dulu deh ke peserta, apa sih sebenarnya mentorship itu menurut kalian? Adakah di sini yang bersedia sharing tentang arti dari mentorship? Bisa raise hand, silakan. Oke, kayaknya pada anteng-anteng nih. Kalau gitu saya tunjuk aja ya Mbak Uca ya, biar sekalian kenalan ya. Kayaknya saya belum kenal sama Mbak Lintang ini kayaknya. Coba Mbak Lintang mungkin bisa open mic. Mbak Lintang. Mbak Lintang, halo. Ya. Bisa di-unmute Mbak Lintang? Ya. Ya, sudah terdengarkah suara saya? Oh, sudah. Ya, Mbak Lintang silakan perkenalkan dirinya, dari institusi mana. Kemudian menurut Mbak Lintang mentorship itu apa? Silakan. Oke, Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lintang Dian Saraswati, biasa dipanggil Lintang. Saya dari bagian epidemiologi dan penyakit tropik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro di Semarang. Itu siang, Prof. Saya ikut acaranya Prof hari ini. Khusus on. Oke, menurut saya mentorship itu apa? Jadi kalau di pemikiran saya bahwa apa namanya senior itu gitu ya sebaiknya mengawal atau membimbing untuk juniornya, memberi arahan akan concern kemana, kemudian apa ya istilahnya bisa tentang karir, bisa tentang apa ya area of interest dari research atau apapun gitu. Jadi memang dibutuhkan seperti itu gitu. Jadi saya pun ketika jadi junior gitu, alhamdulillahnya dapat senior yang tahun lalu ya baru saja meninggal gitu ya, almarhum Abu Praba gitu. Saya belajar banyak dari beliau dan beliau memang kalau saya boleh bilang beliau mentor saya untuk menulis, bagaimana menulis dan publikasi gitu. Fatihah. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mbak Lintang. Jadi kenalan nih, ada teman dari Undip. Oke, untuk selanjutnya saya nggak familiar dengan Mbak Musafah ya di sini. Mbak Musafah, silakan bisa open mic. Kita bisa kenalan dulu. Halo, apakah Mbak Musafah terhubung? Ya, Mbak Musafah, bisa di-unmute dulu. Halo, ya, Mbak Musafah. Oh, ternyata tadi suara saya menggema. Ya. Oke. Maaf, sedang di jalan nih sambil. Oh, sedang di jalan. Oke. Iya. Sebentar jadi mungkin perkenalan sebentar ya. Boleh silakan. Ya. Jadi nama saya Musafaa. Jadi saya sedang S3 di FKM UI, jadi mau belajar gitu di sini. Oh, oke, baiklah. Terima kasih Ya. Mbak Musafaa ya. Oke, ya. nggak apa-apa, kenalan dulu karena masih di jalan. Oke, terima kasih Mbak Musafaa. Ya. Oke. Yang lain coba ya, yang saya belum familiar ini dengan Mbak Irma.
Prasetyowati, bisa di unmute dulu. Oke. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya Bu Irma dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember di bagian epidemiologi. Sekarang sedang studi S3 di UNS, jadi muridnya Prof. Ari. Jadi Mas, saya Prof. Ari. Oke, Bu Irma, menurut Bu Irma, arti mentorship itu apa, Bu? Pembimbingan. Jadi pembimbingan ya. Dengan bagaimana cara, kalau di sini di topiknya bagaimana cara untuk berkolaborasi dalam riset. Ya memang saya sendiri masih belajar terus bagaimana cara menulis, cara bekerja sama supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Siap. Ya. Terima kasih Mbak Irma untuk perkenalannya dan brainstormingnya. Jadi tadi jauh-jauh ya, ada dari Undip, kemudian dari UI, tapi base-nya di Lambung Mangkurat ya, kemudian ini dari Jember. Kita kemana lagi ya sekarang? Coba saya mau kenalan dengan Mbak Tantri Yunita Ratna. Mbak Tantri, bisa di-unmute dulu? Iya, Mbak. Oke, bisa perkenalkan diri dulu, Mbak, dan bisa disampaikan kira-kira makna mentorship bagi Mbak Tantri apa? Iya, perkenalkan nama saya Tantri. Saya mahasiswa S2 IKM di UNS. Tentang mentorship menurut saya pendampingan. Seperti itu, Mbak. Oke, ya. Terima kasih, Mbak Tantri. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Tadi sudah brainstorming tentang apa sih sebenarnya mentorship secara umum gitu ya. Baiklah, karena tadi sudah ada beberapa yang menyampaikan bahwa mentorship itu adalah pendampingan, nanti kita bisa tanya nih ke Bu Ari ya, sebenarnya mentorship itu seperti apa sih konsepnya, seperti itu. Nah, tapi sebelum kita ke Bu Ari, kita mungkin bisa mengenal secara singkat dulu sosok Prof. Ari ini siapa sebenarnya. Oke, jadi Prof. Ari Probandari ini merupakan guru besar di Universitas 11 Maret atau UNS, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi Doktor Kesehatan Masyarakat FKUNS. Beliau juga merupakan salah satu peneliti di Pusat Kedokteran Tropis UGM, sekaligus menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Tuberkulosis di Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM. Nah, sebagai peneliti, beliau ini sudah banyak sekali ya tentunya melakukan riset dan mendapatkan grant-grant nasional maupun internasional sebagai ketua peneliti atau principal investigator. Beliau juga menjadi konsultan loh teman-teman. Jadi saya amazed lah kalau baca CV-nya beliau. Jadi beliau ini merupakan konsultan dalam penyusunan strategi nasional di penyakit infeksius, khususnya pengendalian tuberkulosis maupun STI, HIV di Indonesia. Dan kalau bicara tentang publikasinya sudah tidak usah diragukan lagi ya, sudah sangat banyak sekali. Dan beliau juga berperan sebagai reviewer maupun editor di jurnal internasional. Ya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya prestasinya beliau karena memang sangat luar biasa, dan kita senang sekali ya mendapatkan kesempatan agar beliau ini bisa berbagi di acara Brownback kali ini tentang mentorship. Mungkin dulu sebelum Prof. Ari menjadi seluar biasa ini, pastinya juga dulu beliau sudah melalui banyak hal seperti itu, dan harapannya beliau bisa sharing ke kita dulu seperti apa sih proses mentorship atau yang dilalui oleh Prof. Ari begitu. Oke, dan peserta mohon juga nanti selama Prof. Ari menyampaikan materi bisa di-mute dulu ya, agar nanti tetap kondusif, dan jika teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom, atau jika malu-malu nanti bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Seperti itu ya. Baiklah, Bu Ari, apakah sudah siap Bu Ari? Yuk, ayo kita mulai aja.
Oke, siap. Silakan Bu Ari untuk paparannya 30 menit, monggo. Ya. Ya, sudah terlihat ya teman-teman sekalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Sungguh saya waktu ditawarin teman-teman PKT untuk ngisi brown bag ini, saya rasanya campur-campur gitu. Campur-campurnya itu yang pertama tentu saja seneng gitu. Seneng karena artinya saya dianggap pengalaman yang saya alami selama ini beberapa tahun terakhir menjadi peneliti itu layak untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain. Kemudian seneng yang lain itu karena ketika mempersiapkan materi ini justru menurut saya ini asik banget gitu. Jadi bicara tentang mentorship itu bagi saya semacam flashback apa yang saya alami sejak saya pertama kali memutuskan saya mau jadi peneliti gitu. Jadi di slide pertama ini yang saya tampilkan adalah foto saya, foto refleksi saya untuk menggambarkan bahwa proses saya bikin materi ini tuh serasa saya kembali kepada masa-masa sebelumnya dan kemudian mencoba untuk merefleksikan apa yang sudah saya alami dan hal-hal apa yang terkait dengan mentoring yang menurut saya perlu untuk dibagikan dan tentu perlu kita kembangkan. Tapi juga ada rasa mix yang lain itu biasanya sebutan mentor itu untuk orang yang wah ini udah agak senior tanda kutip agak tua gitu. Tapi kemudian saya berpikir lagi, enggak gitu. Enggak apa-apa tua fisiknya gitu, tapi sebetulnya cara pandang kemudian visi ke depan itu saya akan tetap merasa muda. Nah, jadi terima kasih sekali atas kesempatan di siang hari ini untuk berbagi. Saya mencoba untuk tidak terlalu teoretik gitu ya untuk menyampaikan ini, tetapi slide ini memang saya butuhkan untuk supaya saya agak terstruktur, supaya saya nggak kemana-mana. Gitu. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya cerita nih, waktu bikin bahan ngomong ini saya jadi ingat tahun-tahun di mana proses awal saya. Kemudian memutuskan dalam kehidupan saya mau jadi peneliti gitu. Saya kira ini tahun-tahun milestone karir saya. Tahun 2003 sampai 2004 saya menempuh program S2 di Umeå di Swedia. Nah, saya kira pemaknaan tentang mentorship itu sendiri juga saya kira bermula dari sana. Ini ada seseorang yang cantik yang ini ya namanya Profesor Anna Winquist. Beliau adalah pembimbing tesis saya. Kemudian yang di sebelah paling ujung ini namanya Prof Nawi. Beliau kakak kelas saya waktu saya di Fakultas Kedokteran dan juga kakak kelas saya waktu saya di S2 juga. Jadi waktu itu beliau S3 nih ya. Gitu. Jadi mereka berdua menurut saya adalah mentor saya. Ya. Prof Anna Winquist banyak membimbing tesis saya. Prof Nawi meskipun bukan pembimbing tesis saya, tapi sebetulnya apa yang dilakukan tuh ternyata banyak saya lihat dan kemudian saya contoh. Jadi menurut saya dua orang ini boleh saya sebut sebagai beliau-beliau adalah mentor saya. Jadi waktu itu ini saya ya masih imut-imut. Ya, ini waktu saya S2. Nah, kemudian orang-orang yang menurut saya juga boleh saya sebut sebagai mentor, ini adalah dua orang pembimbing S3 saya ini. Jadi tahun 2006 saya menempuh program studi S3 di universitas yang sama, di Umeå University. Nah, ini ada dua orang yang
sangat penting juga dalam proses perjalanan karir saya, namanya Profesor Anna Karin Hurtig dan ini Profesor Lars Lindholm. Dua orang ini sebenarnya yang membuka banyak wacana saya tentang health system research gitu. Juga, tapi ada hal yang menarik dari orang-orang tadi ya, yaitu sebenarnya mereka mengajarkan tidak hanya soal skill, tidak hanya membuka wacana pengetahuan, tetapi mereka bisa menjadi contoh sikap. Jadi ada aspek yang lain, yaitu attitude, tentang bagaimana menjadi seorang peneliti. Kemudian juga sering kami melakukan sharing value. Jadi kami berdiskusi tentang banyak hal. Termasuk ini yang menarik juga waktu itu, Profesor Anna Wingfist itu suatu kali mengirimi saya puisi. Jadi puisinya nggak ada kaitannya sama disertasi saya. Tetapi puisi itu dikirimkan ketika tahun, kalau nggak salah, tahun 2008 itu adalah saya bertubi-tubi manuskrip saya tuh ditolak di jurnal gitu dalam beberapa minggu berturutan. Ya, ada beberapa manuskrip ditolak semua gitu. Nah, tentu saja waktu itu sebagai mungkin early career researcher ya, peneliti pemula, itu sebuah kejadian yang membuat saya betul-betul down. Tapi kemudian Prof. Anna Karin Hurtig ini mengirimkan puisi. Jadi caranya dia bicara pada saya itu bukan hanya nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin dia tahu gitu karakter saya orangnya agak puitik juga. Jadi dia tahu bahwa saya suka puisi. Dia ngirimin saya puisi dan puisi itu intinya adalah bahwa tidak masalah menjadi kosong gitu. Karena kamu artinya nantinya akan terbuka untuk suatu kepenuhan yang lain. Gitu ya. Jadi itulah saya juga belajar tentang apa sih arti mentorship itu juga dari proses interaksi saya dengan mereka. Kemudian yang foto sebelah kanan ini juga foto bersejarah. Ini adalah proyek yang cukup besar ya. Waktu itu namanya David Project. Jadi proyeknya di beberapa ini ya di 120 rumah sakit di Jawa dan Bali. Nah, waktu itu ini juga beliau adalah pembimbing saya. Jadi kalau di model S3 saya dulu itu ada pembimbing dari lokal gitu. Profesor Adi Utari ini. Mungkin sekarang semuanya sudah tahu beliau adalah baru saja mendapatkan banyak penghargaan gitu tentang riset yang beliau lakukan. Nah, ini ada Mbak Sasi ya. Jadi ini tim Project David. Di dalam proyek ini saya pertama kali menurut saya belajar banyak dari Prof. Uut ini tentang bagaimana sih mengelola suatu proyek. Jadi waktu itu saya nggak menempuh suatu kursus tentang manajemen proyek, itu nggak ada. Tapi saya justru pertama kali belajar skill itu di dalam proyek ini. Dan saya belajar tentang skill juga bagaimana bonding para staff ya di proyek itu, ini juga dari beliau. Kemudian ada banyak hal lah yang saya belajar dari beliau-beliau ini. Jadi ini pengalaman saya sebagai mentee. Nah, sekarang ketika waktu berlalu, ya seperti halnya kehidupan yang dulu saya mentee, ternyata kemudian memang menurut saya memang seharusnya saya sudah mulai menjadi mentor. Nah, ketika saya selesai S3, saya selesai di akhir 2010, dan di 2011 itu saya diminta terlibat di dalam yang namanya Tuberculosis Operational Research Group, itu di bawah Kementerian Kesehatan. Waktu itu saya paling muda karena para peneliti yang tergabung di TORG ini semuanya senior seperti Dr. Bakti Ali Syahbana, kemudian Dr. Yodi Mahendra Data, ya, kemudian Prof. Katarina Umbul Wahyuni. Ada banyak peneliti senior di situ dan waktu itu saya paling muda.
Nah, TORG ini adalah kesempatan saya untuk mulai belajar menjadi mentor. Jadi kami membimbing banyak peneliti-peneliti di daerah, ini di Sulawesi Tengah ya, waktu itu. Jadi membimbing mereka untuk melakukan penelitian operational research di bidang TB. Lalu kemudian juga saya memperoleh kesempatan untuk terlibat di dalam ini program Master of Public Health Implementation Research yang didanai oleh WHO TDR, ini di UGM sejak tahun 2015. Nah, ini kami semua di sini, ini termasuk Mbak Lutfi. Dulu dia adalah mentee, tapi sekarang juga mulai bergeser menjadi mentor. Ini adalah mahasiswa bimbingan saya ya di dalam program ini. Ini dari berbagai negara di Asia. Kemudian juga saya memperoleh kesempatan juga belajar apa tuh menjadi mentor itu dengan banyak kegiatan yang lain, termasuk di dalam beberapa proyek riset kolaborasi sekarang. Jadi ada proyek Icon. Ya. Ini bisa dilihat ada wajahnya Prof. Nawi ya. Jadi ini artinya juga saya merefleksikan riset kolaborasi itu bisa juga kita buat itu dengan adanya networking. Salah satunya dengan para mentor. Nah, ini ada Prof. Nawi. Kemudian ini juga proyek Pintar tentang resistensi antibiotika. Ini juga saya banyak belajar menjadi mentor karena di sini ada young researcher atau early career researcher. Ini ada Dr. Yusuf. Kemudian ini ada Dr. Wulan, sekarang juga baru saja selesai S3 di UNSW misalnya. Nah, dan ini juga salah satu juga kesempatan saya untuk menjadi mentor. Ada proyek kolaborasi di UNS ya dengan beberapa negara. Nah, di sini banyak sekali asisten-asisten riset yang bergabung. Jadi saya terus mencoba untuk menerapkan atau memaknai apa yang disebut dengan menjadi mentor. Nah, teman-teman sekalian, ya, karena saya akademisi ya, kadang-kadang kangen juga sedikit lihat teori. Meskipun tadi di awal saya nggak pengen terlalu banyak teori, tapi saya cuma lihat ini satu ini. Ada buku yang menarik namanya The Science of Effective Mentorship. Nah, di sini di buku ini, apa sih maknanya mentorship? Dia maknai sebagai berikut definisinya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kata relationship, ya. Jadi mentorship itu adalah berarti membangun relationship. Relationship yang kayak apa? Learning relationship. Jadi hubungan yang dalam hal ini artinya ada transfer ilmu, transfer pengetahuan, transfer skill, dan sebagainya. Dan ini ada kata kolaboratif. Jadi harus ada kerjasama antara si mentor dengan si mentee. Dan juga ini dia kasih juga clue tentang ada istilah working alliance. Jadi artinya mentorship itu seringkali juga bisa dilakukan dalam konteks ya kita bekerja gitu. Nah, lalu ada yang menarik lagi di sini ada kata-kata ini menurut saya. Jadi untuk memaknai tentang learning relationship itu di situ harus ada harus ada motivasinya, harus ada kepercayaan, harus ada sharing untuk tanggung jawab di interaksi itu. Jadi harus tahu mentornya saya harus apa, mentinya juga begitu juga. Saya harus tahu sebagai menti saya harus apa. Nah, ini menurut teori. Nah, juga di dalam buku ini dia memakai analogi bahwa mentorship itu macam co-pilot relationship gitu. Jadi ini yang dia sebut di situ ada. Jadi harus ada kepercayaan, harus ada juga bahwa di dalam dinamika relationship itu bisa ada turbulence gitu dan sebagainya yang artinya ada dinamika nggak selalu bagus gitu. Tapi ini yang penting menurut dia adalah communication. Ya. Nah ini cuman sayangnya saya belum pernah tuh menjadi co-pilot. Jadi saya mencoba untuk mencari analogi yang lain. Ya, jadi pertanyaan ini berlaku ke saya ketika saya mempersiapkan bahan ini. Apa sih maknanya mentorship bagi saya?
Merefleksikan apa yang saya alami sejak 2003 tadi, yang saya ceritakan di depan. Setidaknya saya bisa merumpuskan ada 4 hal yang penting. Peran dari mentor gitu. Yang pertama adalah tentu saja mentor itu harus sharing knowledge, skill, and experience. Jadi ya harus ada transfer ilmu, transfer pengetahuan, transfer keterampilan, transfer pengalaman gitu. Kemudian yang kedua adalah transfernya itu juga pembelajaran tentang value gitu. Jadi misalnya sebagai peneliti sebenarnya kita punya banyak value. Sederhana sebetulnya. Misalnya tentang authorship. Nah, di situ ada banyak value di dalamnya. Untuk menentukan siapa sih first author itu ada value-nya, di mana kita harus menghargai siapa sih yang paling banyak kontribusinya. Jadi value-value seperti itu mesti dibangun di dalam mentorship. Termasuk juga ya komunikasi itu skill ya. Tetapi sebetulnya intention untuk komunikasi itu value ya. Misalnya nih, kita akan melakukan sesuatu, oh ini seharusnya saya perlu izin ke pihak lain. Ya udah, izin dulu dong gitu. Itu juga soal value. Jadi tidak langsung serobot gitu. Itu soal value. Ya. Jadi bagi saya mentor itu juga harus memberi contoh. Itu yang saya maksud dengan role of mentors di sini dalam sharing value. Nah, ini yang berat. Bagi saya masih dalam proses selalu untuk menjadi lebih baik dalam hal ini. Yang ketiga, mentor itu juga sifatnya sebagai alert. Dia bisa harus mengingatkan kalau mentinya itu udah mulai salah arah, itu si mentor tuh harus ngingetin. Atau hal-hal yang sebaiknya jangan gitu loh kamu ya. Ini sebaiknya begini aja. Alert itu namanya. Itu yang saya sebut sebagai alert. Dan yang terakhir adalah peran dari mentor itu semacam, kalau bahasa saya adalah membuka pintu baru untuk kesempatan yang lebih besar. Saya kira saya banyak menemukan pemaknaan itu dari contoh-contoh mentor saya di masa lalu ya, gitu ya. Misalnya yang mengenalkan saya dengan Pak Yodi, meskipun saya sudah kenal Pak Yodi ya sejak sekolah gitu. Tapi yang mengenalkan dalam hal ini kamu ini ya tandem ya untuk proyek yang ini itu Prof. Adi Utarini. Yang mengenalkan misalnya di proyek Icon ya itu ada partner yang lain dari India, itu siapa? Prof. Nawi gitu. Jadi mentor itu juga open the new door of opportunities. Ya. Termasuk waktu itu juga bergulir lagi. Saya pertama kali masuk TORG tadi ya, Tuberculosis Operation Research Group, itu karena siapa? Karena ternyata ada seseorang juga baca publikasi saya terus tanya Pak Yodi, kamu kenal nggak sama ini? Suruh masuk dong ke TORG. Jadi artinya Pak Yodi sebagai tanda kutip mentor saya itu open the new door of opportunities. Gitu. Jadi ini setidaknya empat peran gitu dari seorang mentor kalau menurut pemaknaan saya. Nah, kalau pakai analogi kayak apa sih gitu? Nah, ini abaikan orangnya ya gitu. Tapi lihat ininya saja, apa yang dia lakukan. Jadi ini ada seseorang tuh ya, ibaratnya mentor itu semacam satu proses untuk melepaskan anak panah dari busurnya. Jadi ini mentornya nih. Mentor tuh harus lihat, oh ini dia harus bisa menerbangkan si anak panah ini pada arah yang tepat. Itu yang saya maknai sebagai mentor. Gitu ya. Nah, lalu sedikit saya mau nyambung soal riset kolaborasi. Jadi tadi saya cerita dari sini ya. Perjalanan saya misalnya saya potong dari sini. Setelah itu saya memperoleh beberapa kesempatan untuk melakukan riset-riset yang sifatnya kolaboratif. Jadi artinya kolaboratif itu ada banyak pihak gitu di dalamnya. Tahun 2012 ini ada EPIFO. Ini juga karena pertama kali karena Prof. Nawi saya kira.
ya, saya dilibatkan di situ. Kemudian juga ada proyek yang lain, cuman ini juga proyek yang bagi saya gagal, proyek saya gagal sebagai peneliti, ya, karena banyak hal yang ternyata setelah itu saya banyak pelajari komunikasi dan sebagainya menjadi penting juga, skill yang penting. Kemudian ada proyek yang lain lagi, misalnya ini proyek Icon. Lalu ada Pintar gitu, di mana di situ ada beberapa kolaborasi institusi. Ya, ada Sanisi Project, ini juga proyek di UNS bersama dengan beberapa universitas di Eropa. Kemudian ada Hitihe, ini juga sama ini. Ya. Kenapa bisa ada ini? Juga karena menurut saya networking gitu. Jadi mentorship tadi, karena saya dengan mentorship tadi saya punya kesempatan yang lebih banyak untuk networking, dan dari networking itu dikembangkan. Jadi misalnya ini juga masih berjalan, ini karena networking di TB Operational Research Group, lalu ada kita bareng-bareng nyoba bikin konsorsium, penelitinya dari TORG zaman dulu gitu. Kemudian kita bareng-bareng menjalankan ya penelitian ini, dan ada penelitian juga yang tentang impact dari COVID-19 pada program TB dan HIV. Ini juga sama ya. Jadi dari refleksi ini, apa sih sebetulnya peran dari mentorship dengan riset kolaborasi? Nah, tadi yang saya katakan bahwa mentor itu punya banyak sebenarnya potensi untuk membuka pintu baru, ya, membuka peluang pintu baru. Oleh karena itu berarti networking atau jejaring dengan mereka yang mungkin sudah saatnya di level mentor itu menjadi penting. Yang kedua adalah di dalam proyek-proyek riset itu sebaiknya di dalamnya itu dalamnya itu harus didesain agar ada proses mentorship juga. Ya. Jadi misalnya dalam hal kita menyusun tim peneliti, di situ juga perlu ada yang senior, tapi juga ada yang early career researcher agar kita bisa di situ ada proses mentoring. Misalnya proses mentoring untuk planning. Jadi bahkan tidak ada salahnya nih udah mulai melibatkan early researcher itu pada saat membuat proposal. Ya, entah nanti dapat dananya atau enggak urusan nanti. Tapi waktu bikin proposalnya menurut saya penting untuk melibatkan early researcher supaya kita juga memberikan kesempatan untuk belajar bagi mereka. Yang kedua tentu saja pada saat implementasi dari riset. Yang ketiga adalah juga skill misalnya melakukan monitoring dan evaluasi dari riset. Jadi ini lebih ke project management. Nah, tadi yang banyak disebut juga teman-teman di awal, bahwa di dalam riset kolaborasi ini juga perlu didesain adanya proses mentoring untuk publikasi atau diseminasi hasil gitu. Dan ini yang tidak kalah penting, soft skill. Jadi ini sangat penting, termasuk misalnya skill early career researcher kalau dia memanage staff gitu. Itu penting ya. Gimana sih caranya kita sebetulnya harus mengelola SDM, mengelola keuangan dan sebagainya, karena nantinya ketika dia menjadi lebih banyak pengalaman, yang semula dia misalnya research assistant, dia akan maju menjadi misalnya co-principal investigator. Kalau dia sudah banyak menjadi co-PI, ya dia bisa menjadi PI. Nah, di mana peran PI ini sebenarnya mengurusi baik sisi konten maupun sisi dari teknis manajemen project riset. Jadi menurut saya hubungannya antara mentorship dengan collaborative research itu satu di level networking, yang kedua adalah memang seharusnya di dalam riset kolaborasi itu harus ada proses mentorship. Jadi bolak-balik. Mentorship bikin networking sehingga ada project riset kolaborasi, tapi juga kalau kita punya project riset, maka kita bisa masukkan di situ komponen mentorship. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, seringkali saya bertanya, apakah sebenarnya semua orang bisa jadi mentor ya? Jadi saya merasa sih sebetulnya meskipun saya mentor, saya juga mentee loh gitu. Contohnya, ketika
misalnya saya training ya, memberikan training untuk implementation riset bersama Pak Yodi dan Pak Doni misalnya. Sebetulnya saya iya mentor, tapi saya juga sekaligus mentee. Lihat gayanya mengajar Pak Doni, Pak Yodi, itu saya sebenarnya mentee. Gitu. Jadi bagi saya dua peran ini sebetulnya bisa berjalan bersamaan. Ya mungkin orang mulai jadi mentee, kemudian dia jadi mentor, tapi peran sebagai mentee itu nggak pernah selesai. Jadi itu yang saya rasakan. Ini ada satu, kebetulan saya dapat kesempatan bagus ya. Jadi beberapa waktu lalu bersama 4 orang ini ya. Ini ada Dokter Astri yang baru saja selesai S3. Lalu ada Dokter Fitri Widyaningsih dari UNS. Lalu ada Mbak Lutfi ya. Lutfi dari UGM, lalu ada Bu Teresia dari Unrio. Kami bersama-sama dapat kesempatan untuk berada di program ini, USAID Partnership for Enhanced Engagement in Research atau PEER Women in Science Mentoring Program. Saya perannya mentornya, mereka mentee. Tapi sebetulnya menurut saya dalam proses ini saya itu sekaligus belajar dari mentee saya. Nah, dan saya juga belajar bahwa proses mentoring itu sebenarnya yang menurut teori tadi dari buku yang saya citasi benar juga gitu, bahwa harus ada willingness. Jadi semacam mentorship itu baru klik gitu kalau ya dua-duanya memang klik gitu. Mentorship proses akan bisa berjalan kalau ada klik antara mentor dan mentee. Nah, ini refleksi karena selama pandemi ini saya jadi banyak nonton film. Ada satu film animasi ya, kartun yang saya tonton ini. Dan ada quotasi yang menarik menurut saya. Anyone can cook, but only the fearless can be great. Ini dari film Ratatouille ya. Jadi kan ini filmnya tentang seekor tikus yang dia jago masak gitu. Dan dia sangat percaya dengan quotasi ini yang merupakan quotasinya seorang chef besar gitu di Prancis. Nah, kalau saya refleksikan quotasi ini dalam mentorship, bisa nggak anyone be a mentor? Gitu. Ya, menurut saya bisa. Anyone can be a mentor. Tapi untuk menjadi mentor yang sangat baik, itu harus big-hearted. Big-hearted itu saya interpretasi adalah harus legowo. Kalau orang Jawa bilang tuh legowo. Ikhlas. Ikhlas berbagi ilmu, berbagi sikap, berbagi value, berbagi skill, berbagi pengalaman, ikhlas untuk mengingatkan, ikhlas untuk membuka peluang untuk yang dia mentori, ya, dan sebagainya. Jadi semua orang bisa jadi mentor, ya. Tapi untuk bisa big heart, untuk yang bisa yang bagus, mentor yang bagus, ya harus big hearted, termasuk mempunyai waktu, ya, bagi mentee-nya. Jadi kalau udah komitmen ya kasih waktunya gitu. Nah, lalu juga pertanyaannya, oke, kalau semua orang bisa jadi mentor sebetulnya, ya tidak harus menjadi tua dulu gitu menjadi mentor. Ya, semua bisa mulai dari mana gitu. Nah, ini juga film lain yang saya tonton, tapi menurut saya ini juga memberi saya inspirasi. Ada film Soul. Di situ ada percakapan ya, seseorang yang namanya Joe, ini adalah Joe, dia adalah seorang pemusik, pemain piano yang bermimpi untuk menjadi pemain piano yang hebat gitu. Lalu ini percakapannya dengan Dorothy. Dorothy itu seorang penyanyi dan pemain saksofon jazz yang ngetop di film itu. Nah, suatu kali ketika mereka konser ya, akhirnya konser bareng gitu dan mendapat apresiasi yang bagus, konsernya berhasil. Waktu mau pulang itu ada dialog ini gitu. Jadi Joe itu ngerasa aneh gitu. Dia merasa kok ternyata rasanya biasa aja ya gitu. Gitu. Jadi waktu itu Dorothy tanya ke Joe, ya, kenapa gitu? Terus dia bilang, kan momen ini udah saya tunggu gitu selama hidup saya, tapi kok rasanya biasa aja ya gitu. Lalu ini quotasi dari yang disampaikan Dorothy itu menurut saya sangat dalam maknanya.
Jadi kadang-kadang orang membayangkan mentorship itu sesuatu yang besar sekali. Jadi sama seperti yang disampaikan Dorothy tentang cerita seekor ikan. Ya, jadi Dorothy bilang dia cerita seorang ikan yang ikan itu mencari di mana sih lautan gitu. Lalu ikan yang lebih tua bilang, ya sekarang ini kamu ada di lautan gitu. Terus si ikan yang lebih muda tadi bilang, ini air gitu, tapi aku pengen lautan gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak aware bahwa sebetulnya mentorship itu sudah terjadi. Kita bisa gitu. Saat ini pun bisa, nggak harus menjadi seperti saya paruh baya ya. Saya udah 45 tahun di akhir tahun 2020 kemarin gitu. Itu untuk pertama kalinya saya sudah merasa, oh saya udah mulai tua ini. Gitu. Tapi tidak harus menunggu 45 tahun saya kira. Semua orang bisa menjadi mentor dan mentee sekaligus. Dan bisa berubah posisi juga. Kemudian, nah sekarang mungkin ini pesan yang terakhir yang saya sampaikan di waktu sekarang ini ya. Bahwa tentang mentorship. Bagaimana kita bisa mengembangkan mentorship? Ada 3 hal yang saya pikirkan. Yang pertama adalah merancang dan memasukkan proses mentoring itu di dalam implementasi project. Jadi kalau kita mau melakukan regenerasi ya berikutnya agar riset kita bagus, harus ada muncul peneliti-peneliti muda yang skillnya harus kita kasih ini ya, kasih mentorship tadi. Jadi artinya ini sesuatu yang didesain di dalam kegiatan riset kita kasih gitu, proses mentorship. Yang kedua adalah bagus bahwa kita punya forum diskusi tentang mentorship. Jadi kayak yang diinisiasi oleh Pusat Kedokteran Tropis ini, Brownback ya. Saya kira ini bisa menjadi forum mentorship. Kita bisa undang misalnya orang-orang di skill tertentu, experience tertentu yang bisa bicara sesuatu, atau bahkan ada interaksi. Jadi mungkin ada peneliti muda yang pengen sharing idenya, lalu ditanggapi oleh peneliti yang lebih senior, lalu lebih banyak pengalaman dan sebagainya. Saya kira itu akan bagus sekali dengan kita mengembangkan mentorship. Dan tentu saja dengan proses seperti itu sebenarnya kita mulai membangun networking dengan peneliti yang lebih senior. Nah, sekarang ini ada yang menarik juga, jadi mentorship ini lagi banyak dapat perhatian. Jadi saya tadi itu browsing, ternyata misalnya seperti Alliance ya. Alliance itu juga punya mentorship program ya. Jadi ada banyak pihak yang sekarang mulai memikirkan proses mentorship ini dengan lebih sistematis. Kemudian di WHO sendiri juga ada misalnya ini ya. Dan yang ini juga ada misalnya ini 3 contoh aja ketika saya browsing. Jadi artinya ada banyak pihak sekarang juga mulai berpikir untuk lebih mengembangkan mentorship secara sistematis dan bagaimana agar ada mekanisme untuk mempertemukan early career researcher dengan senior researcher. Ini saya kira penting sekali. Dan Brownback, Pusat Kedokteran Tropis merupakan satu media untuk itu. Menurut saya sangat potensial untuk itu. Saya kira saya akhiri presentasi saya dan terakhir saya menyampaikan terima kasih pada semua orang yang sudah menjadi bagian dari perjalanan riset saya, termasuk mungkin Anda semua yang hadir di Brownback ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Ari untuk sharingnya, itu luar biasa sekali ya Prof, dari S2 terus awalnya jadi mentee, from mentee to mentor ya kayak gitu. Oke, teman-teman peserta silakan jika mau ada pertanyaan ke Prof. Ari bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa juga disampaikan melalui kolom chat. Silakan, saya tunggu. Oke, silakan. Mumpung ada Prof. Ari nih, silakan mau bertanya lebih lanjut.
Ya, Mbak Santi, silakan sudah raise hand ini. Monggo Mbak Santi. Selamat siang. Terima kasih Bu Ari atas sharingnya, luar biasa. Kalau saya melihat tadi seperti siraman rohani begitu, maksudnya untuk riset. Karena kadang saya mohon saran nih dari Bu Ari, bagaimana cara memilih mentor yang tepat begitu. Karena kadang ketika kita dihadapkan pada satu atau dua proyek tertentu, karena kita sebagai peneliti pemula begitu, tentunya ingin mendapat experience yang banyak dari berbagai senior ya maksudnya. Tetapi bagaimana cara memilih mentor yang tepat begitu? Jadi misalnya ada kesamaan topik tertentu atau apa begitu yang kan biasanya kalau menurut saya harus ada koneksi, harus nyambung begitu. Nah, karena kadang di beberapa hal kami merasa tadi yang 4 hal itu tidak semuanya bisa dipenuhi oleh orang yang kita anggap senior tersebut begitu. Tapi ada hal-hal yang masih bolong-bolong. Karena ya itu tadi, belajar untuk menjadi mentor maupun mentee yang baik juga dalam proses begitu. Mungkin itu Bu Ari. Terima kasih. Monggo Bu Ari, mungkin langsung direspon saja. Iya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Ya, saya terpikir begini. Pertama, menurut saya, karena kita dalam pengembangan karir itu kan butuh ini ya, pengetahuan, lalu skill gitu ya, termasuk soft skill. Maka mungkin satu kriteria adalah kesamaan dari ini bidang, artinya kita lihatnya dari track record. Ya. Jadi setiap peneliti harus punya ini ya, harus mempunyai arah. Kalau bisa saya pengen nantinya saya mendalami bidang X, itu semua orang seharusnya punya. Pengennya gitu, ya. Pengennya apa? Itu harus jelas. Nah, lalu kriteria pertama mentornya saya kira dari track record-nya. Itu yang penting. Saat ini ketika kita sekarang sangat gampang memperoleh informasi, saya kira kita bisa mempelajari dari CV mentor. Ya. CV mentornya itu perlu dipelajari, kira-kira track record-nya mendukung nggak? Nanti mendukung arah yang saya inginkan nggak? Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain tentang bidangnya, juga track record tadi sebenarnya berguna bagi kita juga untuk melihat potensi networking-nya di mana gitu. Potensi networking-nya di mana. Saya melihat beberapa teman saya ya, yang kebetulan waktu itu kalau saya kebetulan pembimbing S3 saya yang Prof. Anna Karin Hultik itu waktu itu belum profesor, jadi masih sangat muda. Kalau saya bandingkan dengan teman saya yang pembimbingnya lebih senior itu ternyata memang ada bedanya, yaitu networking terutama. Jadi networking yang di supervisornya yang bisa dibuka tadi itu lebih banyak daripada mungkin yang masih muda. Itu menurut saya ya sesuatu yang natural. Nah, jadi dengan mempelajari CV tadi kita juga bisa memperkirakan tentang potensi networking. Cuman juga kadang-kadang ada aspek yang lain, indikator yang lain. Mungkin yang disebut Anna tadi relationship ya, jadi harus ada klik gitu ya. Kita cocok nggak sih kalau ngobrol misalnya? Ngobrol itu ngerasa ketemu nggak gitu. Itu penting kalau bagi saya, itu aspek non teknisnya ya, yang saya sebut chemistry-nya nyambung nggak gitu. Karena itu penting gitu untuk proses mentorship. Jadi kita nggak hanya lihat dari pengalaman, pengetahuannya dia, wawasan dan sebagainya, tapi aspek yang non teknis, chemistry, kalau kita ngobrol itu
kira-kira nyambung atau enggak, kita merasa nyaman atau tidak untuk ngobrol dan sebagainya. Itu sih Mbak Santi. Nah, cuman mungkin saja di dunia ini tuh yang tidak ada yang sempurna gitu. Jadi mentor pun tidak sempurna. Maka dari itu seringkali seperti saya, mungkin saya punya beberapa macam mentor sih. Jadi nggak hanya satu. Artinya mentor yang di dalam ini ya, list mentor saya itu nggak hanya satu. Karena saya bisa milih, oh pada saat saya yang saya butuhkan aspek ini, saya akan merujuk ke siapa. Tapi mungkin kalau soal value, ya, kemudian alert, tadi ada mentor yang lain yang ingetin. Jadi kalau bagi yang mentor yang lebih dominan di situ, mungkin saya ceritanya kalau saya dapat sesuatu pengalaman yang saya butuh konsultasi. Misalnya, pada ini ya, pada beberapa waktu lalu tuh sebelum Prof. Iwan meninggal ya, itu 1 bulan sebelum Prof. Iwan meninggal itu saya bertemu beliau. Menurut saya salah satu mentor saya, meskipun saya nggak terlalu akrab dengan Prof. Iwan ya, tapi waktu itu ada satu hal di mana saya tuh pengen mendapatkan saran dari beliau, yaitu bagaimana mengelola komunikasi dalam konsorsium. Jadi saya memandang beliau pengalamannya udah banyak, terutama beliau juga mengenal beberapa institusi yang terlibat di konsorsium yang sedang waktu itu saya terlibat di dalamnya, ada kegiatan. Maka saya bisa datang ke Prof. Iwan, cerita, beliau memberikan saran-saran tentang hal-hal tips gitu ya, strategi mengelola komunikasi dalam konsorsium. Jadi bisa aja mungkin secara bidang ilmu Prof. Iwan bukan mentor untuk bidang riset saya. Tapi dalam hal mengelola komunikasi antar institusi, beliau bisa menjadi mentor. Jadi saran saya adalah kita bisa mencoba untuk menjalin relationship tadi dengan para mentor mungkin di beberapa gitu aspek. Karena memang tadi ya tidak mungkin ya ada juga yang ideal ya gitu, tapi menurut saya ya mungkin saja tidak sempurna mentor itu. Jadi dia akan kuat di aspek sharing knowledge, skill, practice gitu, tapi nggak kuat di level yang lain gitu. Itu sih Mbak Santi. Semoga menjawab ya. Terima kasih Bu Ari. Selanjutnya Prof. Ari, ini ada pertanyaan dari Pak Hafiz. Beliau menyatakan bahwa setuju kalau sebagai mentor kita harus memberikan peluang. Tapi apakah ada indikator berdasarkan pengalaman Prof. Ari untuk mengatakan bahwa Anda bisa saya lepas atau kapan masih harus menahannya? Karena selalu ada langkah pertama. Terima kasih. Pertanyaannya seperti itu, Prof. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Saya jadi ingat, nah ini agak ini ya, jadi flashback. Pada saat saya selesai S3, kan saya project S3 saya menjadi ini ya, research assistant untuk Prof. Uut ya di project David ya. Project itu sekitar 4 tahun ya, sekitar itu 4 tahun. Nah, ketika saya lulus S3 itu ada yang menarik, yaitu saya menyerahkan buku hasil disertasi saya. Terus setelah itu saya mendapat semacam ini ya, kartu ucapan gitu. Kartu ucapannya itu ditulis oleh Prof. Uut dengan kata-kata it's time to grow. Gitu. Cuman kayak gitu ya. Nah, itu saya maknai adalah oke, berarti saya artinya saya harus mulai nih mencoba untuk yang ya tadi menerapkan banyak skill yang sudah diberikan gitu ya.
mulai skill networking dan sebagainya gitu, harus mulai belajar. Enggak berarti ini saya interpretasi waktu itu saya nggak boleh terus berada di bawahnya Prof. Uut. Itu yang beliau, itu yang pesan yang saya tangkap dari beliau. It's time to grow. Nah, saya kira hal yang sama ini saya berlakukan untuk saya. Kalau saya di posisi mentor, saya juga harus bisa ada suatu saat di mana saya bilang, it's time to grow pada asisten-asisten peneliti saya. Ini sudah saya lakukan. Jadi pada waktu tahun lalu, itu ada seorang research assistant yang sebetulnya baru sangat awal terlibat di beberapa proyek penelitian, dan saya masih pengen dia membantu saya. Tapi suatu saat dia datang ke saya dan bilang, Bu Ari, mohon maaf, saya pengen sekali saya meneruskan S3. Gitu. Kalau secara kalau hitung-hitungan hanya untuk pemikiran proyek, tentu saya merasa nggak, lebih baik dia masih iniin saya, bantuin saya gitu. Tapi kemudian saya berpikir bahwa meskipun itu di tengah proyek, saya berpikir kalau itu memang bagus untuk dia ke depan, ya udah dilepas. Jadi akhirnya research assistant saya kemudian meneruskan S3 di Jerman. Pada saat situasi di tengah proyek berjalan, proyek baru saja berjalan. Nah, jadi artinya apa? Tadi ya, saya kembali lagi pada konsep bahwa mentor yang baik itu harus big hearted, harus legowo, harus ikhlas ketika memang mentee itu dia ingin menjadi lebih baik. Mungkin tidak bersama kita lagi. Ya, itu. Jadi saya kira itu juga cocok dengan konsep analogi yang saya bayangkan tentang mentor. Dimana mentor tadi seperti seorang yang mau nyiapin anak panah melesat gitu. Nah, jadi mentor yang berhasil tentu saja ketika anak panahnya itu dilepas, ya dia bisa, anak panahnya bisa melesat gitu, kencang gitu. Bukan yang terus jatuh di depan busur gitu. Itu sih Pak Hafid. Jadi mungkin jawaban saya nggak bisa ada cut off gitu, berapa tahun dan sebagainya gitu. Tapi menurut saya kalau kita pandang bahwa memang ada opportunity yang lebih baik untuk mentee kita, ya dilepas aja gitu. Dan itu harus big hearted, harus legowo untuk itu. Gitu ya Pak Hafid. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ari. Oke, silakan teman-teman yang lain jika ingin bertanya bisa raise hand. Oke, ini ada Mbak Malida. Mungkin Mbak Malida bisa nanya langsung, monggo. Betul tuh, saya akan chat karena saya pemalu. Prof, kalau saya tuh mikirnya dulu ketika saya sekolah, ketika saya di S2 itu kan ada diskusi tentang mentorship itu benar-benar kita tuh officially kayak kata Jawanya itu nembung ke orang itu, mbak saya minta tolong Anda mentorship, terus kemudian nanti ada fase di mana memang setiap minggu atau mungkin ya rutin secara periodik itu duduk bersama, minum kopi bersama untuk diskusi terkait karir, pekerjaan, dan lain-lain. Tapi kemudian ternyata kalau secara praktikalnya tidak semua style mentor itu seperti itu ya Prof. Atau kadang-kadang saya juga, tapi jika tidak ada proses itu, kadang saya bilang, ini tuh saya memang dimentorin, atau sebenarnya itu cuma persepsi saya saja gitu. Itu sih Prof. Ya, oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya menurut saya mentorship bisa formally, bisa enggak. Menurut saya. Tadi yang misalnya saya sekarang punya beberapa mahasiswa S3 bimbingan saya, itu juga proses mentorship, formally mentorship. Karena semuanya
ada aturannya, ya, bimbingan berapa kali, outputnya apa gitu. Itu formal mentorship. Ya, sama seperti saya terlibat di project atau program tadi peer mentorship for women researcher. Tadi juga formal mentorship. Tapi menurut saya punya juga banyak pengalaman informal mentorship. Yang tadi saya cerita, saya datang konsultasi ke Prof. Iwan ketika saya merasa bingung tentang sesuatu. Itu sebetulnya proses mentorship. Meskipun saya nggak ada di atas kertas Prof. Iwan mentor saya, enggak. Tapi informally iya. Gitu. Jadi menurut saya kita sebenarnya pengertian mentorship kalau dari refleksi saya atas apa yang saya alami itu bisa dua macam. Bisa formal mentorship, bisa informal juga. Nah, tapi ada persamaannya meskipun yang satu informal, satu formal, yaitu ada jelas gitu apa sih sebenarnya output dari mentorshipnya. Jadi seperti tadi saya konsultasi Prof. Iwan misalnya. Itu jelas outputnya adalah saya mendapatkan, kemudian saya bisa memutuskan saya harus seperti apa untuk mengelola komunikasi konsorsium. Nah, itu ukurannya, ya. Atau ketika di di proses yang lain secara informal, ya, saya nggak rutin ketemu mentor-mentor yang lain gitu. Tapi mentor itu bagi saya yang saya bisa gampang gitu, bisa mencari saran, bertanya tentang sesuatu. Itu mereka bagi saya adalah mentor. Itu yang Mbak Madia. Jadi bisa dua macam gitu. Mau formally, mau informally, tapi prosesnya tadi harus ada sesuatu yang tadi saya kembali kepada definisi mentorship ya. Bahwa di situ sebuah proses relation, hubungan gitu antara mentor dan mentee yang di dalamnya ada value-nya gitu, ada value-nya berkomitmen untuk memberi sesuatu gitu. Kemudian ada kepercayaan ya di dalamnya. Kemudian ada sharing knowledge dan sebagainya, tapi juga saya menambahkan definisi itu dengan di situ sebenarnya bagi saya mentorship itu nggak hanya sharing yang sifatnya teknis gitu, tapi yang non teknis kayak value gitu. Norma, kita sebagai peneliti itu punya norma ya gitu. Termasuk authorship ya. Kemudian mencegah plagiasi itu juga norma di dalam riset. Ini harus ditanamkan oleh mentor ke mentee. Mungkin secara informal, nggak harus formal. Kemudian saya banyak belajar tentang komunikasi dengan partner itu justru dari caranya Pak Yodi, caranya Bu Uut, caranya Pak Doni, dan sebagainya gitu. Ya, itu ya Mbak Malida ya. Terima kasih. Oke, makasih Prof. Yang lain silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Mbak Kalau Sasi sharing boleh. Monggo boleh Mbak Sasi, silakan. Dipanggil. Berarti nyambung ya kita Mbak Nizuri. Iya dong. Monggo. Aku mau sharing aja. Kalau saya sih merasa saya masih mentee ya. Mentee terus saya setuju dengan pendapatnya Prof. Ari tadi yang disampaikan semuanya. Cuman saya memposisikan diri sebagai mentee, terus kemudian melihat mentor itu bagaimana, mencari mentor itu bagaimana. Sebenarnya yang butuh itu kan bukan mentornya ya, yang butuh itu kan kita sebagai mentee. Mau belajar apa sih gitu. Dan betul kata Prof. Ari tadi, mentor itu kita bisa temukan di mana-mana, dari berbagai banyak profesi juga, nggak harus yang sebidang dan lain-lain, karena kita mencari apa yang ingin dipelajari dari orang itu. Jadi ya pertama kita harus tahu dulu kekurangan kita itu apa, yang ingin dipelajari itu apa, dan itu tadi terutama mungkin mentor itu juga tidak harus hal-hal yang saintifik ya atau bidang keilmuan tertentu, tapi tadi nilai-nilai, norma-norma yang perlu kita
bisa kita pelajari. Dan mempelajari itu nggak harus janjian, tolong saya diajari tentang ini tuh enggak, tapi pengamatan observer. Jadi menurut saya sebagai menti itu kita harus jadi observer yang bagus. Jadi ngikut misalnya selama menguji gitu, saya sering ikut menguji mahasiswa. Itu saya selalu berusaha ikut sampai akhir karena di situ saya belajar dari penguji yang lain, bagaimana cara mereka bertanya, bagaimana mereka mengkritisi dan lain-lain, itu proses belajar. Jadi menurut saya kemampuan menjadi observer itu penting, ya. Dari situ kita bisa belajar, dan kalau misalnya kapan dilepas atau enggak, kalau menurut saya pasti kita akan menemukan beberapa mentor yang cocok dengan apa yang kita butuhkan, dan menurut saya selamanya kita akan terus belajar dari mereka. Jadi tidak akan lepas. Menurut saya ya, menurut saya kita tidak akan melepaskan diri dari mereka juga, karena kalau sudah cocok ya itu akan terus, meskipun tidak selalu kontak atau ada formal perjanjian atau apa, atau proyek bersama atau apa, enggak. Tapi karena kita sudah menempatkan orang itu sebagai mentor, menurut saya ya selamanya beliau itu ya akan tetap jadi mentor. Dan menurut saya juga mungkin Prof. Ari juga selama ini sudah punya banyak menti, pasti juga kapanpun menti itu kembali ke Mbak Prof. Ari pasti juga akan selalu diterima gitu. Jadi rasanya hubungan itu tidak akan, kecuali ada masalah konflik yang berat sekali mungkin ya, tapi rasanya itu kemungkinannya kecil. Menurut saya itu sih, dan resikonya terlalu banyak mentor itu juga ada. Jadi kalau terlalu banyak mentor yang tidak bidangnya berlainan, itu resikonya kita akan terbawa kemana-mana. Karena kalau mentornya suka sama mentinya, pasti dia ingin bawa terus kan. Pasti pengen, oh ini aku suka nih sama anak ini nih, aku bawa ya gitu. Maksudnya aku bimbing terus ya. Nah itu di sini menti juga harus punya pendirian ya. Maksudnya dia mau diarahkan kemana. Jangan sampai punya terlalu banyak mentor, akhirnya bingung sendiri. Wah, Prof ini minta ini, Prof ini minta ini, Prof ini minta ini. Padahal itu tidak sesuai dengan keinginannya dia. Misalnya, sebenarnya saya cuma pengen belajar cara komunikasi dari Prof ini. Tapi kok malah dibawa ke bidangnya dia yang itu bukan bidangnya si menti. Nah, itu juga harus hati-hati. Kan kalau menurutku sebagai menti juga harus punya apa istilahnya? Aku nggak tahu kata-katanya apa. Jadi maksudnya punya pendirian gitu. Pendirian ini saya tuh mau jadi ahli apa dan saya butuh bantuan tentang apa gitu, itu juga menurut saya bisa ditegaskan sih. Itu aja. Nyambung nggak ya? Mudah-mudahan nyambung. Oke. Terima kasih Mbak Sasi untuk sharingnya. Bu Ari, ini kalau misalnya kita buka sharing gini nggak apa-apa kan ya? Ini kayaknya Mbak Lutfi juga punya pengalaman nih terkait mentorship nih. Monggo Mbak Lutfi untuk di-sharingkan, boleh. Mohon maaf Mbak, saya cuma menanggapi tadi, saya setuju dengan nggak apa-apa. Nggak Mungkin apa-apa loh. Ya pernah saya pernah konsul juga ke Pak Yudi, terus untuk menjadi menti kita perlu mengobservasi apa yang mentor kita lakukan atau role model kita lakukan. Sering saya menerapkan itu dengan sering sit-in kuliah atau sit-in kegiatan-kegiatan dengan pembicara beliau. Dari situ kita bisa ya belajar bagaimana beliau membawakan sebuah talk gitu ya di sebuah acara atau saat kuliah. Itu saja Mbak. Terima kasih. Oke, siap Mbak Lutfi. Oh ya, ini Bu Ari ada pertanyaan dari Mbak Lintang. Mbak Lintang mau disampaikan langsung atau saya bacakan saja? Dibacakan saja. Oh ya, padahal nggak apa-apa loh. Ini pertanyaan dari Mbak Lintang karena request-nya dibacakan. Jadi ini kadang suatu hubungan mentor dan menti ada up and down, terutama jika komunikasi somehow tidak berjalan dengan baik. Nah, bagaimana cara memaintain hubungan baik antara mentor dan menti tersebut? Monggo Bu Ari. Ya, terima kasih.
Kalau pada saat formal mentorship ya, terutama misalnya pembimbing dan mahasiswa gitu. Kalau formal mentorship ya menurut saya satu komunikasi ya. Jadi mungkin pada saat menurut saya ini teman ilmu saya ilmu itu ya dari apa yang saya alami. Kalau kita lagi hubungan itu down gitu, itu seringkali memang kita butuh ini dulu untuk mikirin refleksi dulu satu sama lain gitu. Tetapi harus ada upaya kemudian setelah refleksi untuk mencoba untuk berkomunikasi kembali. Itu tipsnya, menurut saya tipsnya ya kayak kalau kita ini ya berkomunikasi dengan teman kita atau keluarga kita gitu, itu kan juga dinamis ya, ada up and down-nya. Yang sudah punya pasangan juga gitu kan, komunikasi dengan pasangan itu juga up and down. Nah kalau pas lagi nggak bagus ya ini aja, direfleksikan dulu apa sih yang bikin nggak bagus, lalu setelah itu diperbaiki. Cuma salah satu pihak harus memulai gitu. Nah, saya juga punya nih sekalian curhat juga saya ya, mahasiswa S3 misalnya. Ini sudah dari Oktober itu saya kontak nggak bisa gitu. Kita punya komitmen sebetulnya. Setiap hari Sabtu itu kita ada call setiap Sabtu itu sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, tapi sejak Oktober itu nggak ada berita. Gitu. Di telepon nggak diangkat. Kemudian di WA nggak respon. Tapi menurut saya sebagai mentor, saya harus punya upaya gitu untuk mengembalikan mentee saya on the track. Karena tadi bagi saya konsep mentorship itu termasuk alert, ya, mengingatkan. Maka yang saya lakukan adalah kemudian saya coba WA, tapi tanyanya hal yang lain. Misalnya, Pak, gimana kabarnya? Sehat gitu. Cuman gitu aja, saya nggak nanyain tentang disertasi atau apa. Ya. Terus ketika saya cuma nanya sehat Pak, gitu, saya direspon, oh ya sehat, cuman saya lagi ada masalah ini gitu. Oke gitu. Terus dia minta waktu. Saya nanti Januari baru bisa balik lagi setelah saya nyelesain masalah itu. Oke gitu. Dan sekarang udah akhir Januari dan dia belum balik. Jadi saya juga harus melakukan upaya lagi gitu untuk komunikasi. Jadi artinya dicoba untuk direfleksikan apa sih yang membuat hubungan itu menjadi tidak baik gitu, dan harus ada yang memulai untuk berkomunikasi. Nah, saya kembali pada konsep mentor yang baik, yang big hearted, yang legowo. Jadi ya kayak saya nelpon nggak apa-apa gitu. Saya nggak harus gengsi dong yang putus siapa gitu. Nggak begitu. Ya, saya harus bisa mengembalikan dia on the track misalnya lagi. Kalau saya kira itu tipsnya aja sih menurut saya, Bu Lintang ya. Terima kasih. Gimana Mbak Lintang sudah? Ya. Sambung, terima kasih Prof. Ya. Untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Bu Irma, Prof. Prof, bagaimana jika mentee merasa belum percaya diri bisa memberikan yang terbaik, hasil yang baik kepada mentornya? Ya, oke. Mentor itu menurut saya ada 3 strategi sebagai mentor. Saya meniru strateginya Ki Hajar Dewantara. Menurut saya itu kan tadi namanya mentorship kan collaborative learning. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 3 strategi. Engarso sung tulodo di depan memberi contoh. Eng madya mangun karso di tengah memberikan motivasi. Kemudian yang ketiga tutwuri handayani. Nah kalau mentinya itu nggak pede, ya berarti pakai strategi yang di tengah. Eng madya mangun karso. Kamu nggak apa-apa, ini bagus gitu. Nanti ini diperbaiki begini. Gitu. Atau kadang-kadang kalau nggak bisa lagi, ya kita harus kasih contoh. Ya, misalnya saya
saya mencoba, meskipun saya juga nggak sempurna juga ya, tapi saya berusaha untuk memberi contoh. Misalnya yang sering terjadi itu kalau pas analisis kualitatif, ya. Nah, itu banyak saya kalau pada proses mentorship itu, ya kok kayak gini ya analisisnya gitu. Nah, itu saya coba pakai ini 2 strategi, ing madya mangun karsos dan ing ngarsa sung tulodo. Jadi saya harus bisa ngasih contoh. Saya minta 1 transkrip, kemudian saya bikin. Saya bikin, ini loh contohnya, ini lihat kalimat ini bisa jadi begini. Kamu taruh di sini. Nah, terus habis itu motivasi. Nah, bikin aja gitu. Kalau semuanya nanti dikasih contoh ya nggak jadi mentor, nggak berlangsung proses mentorshipnya. Harus dikasih waktu dia untuk apa ya? Untuk mencoba sendiri meskipun itu tidak selalu performance-nya selalu akan cemerlang gitu. Nah, itu saya pelajari itu ketika saya terutama S3 ya. S3 itu paper saya tuh banyak di-reject di awal saya nulis itu. Saya kadang mikir, ini pembimbing saya tuh sengaja membuat saya nggak accepted atau gimana sih gitu. Jadi pernah ada pemikiran seperti itu. Tapi ternyata setelah itu saya menemukan bahwa seorang menti itu butuh kalau perlu diberi kesempatan untuk doing ini, gagal. Mungkin ini pemikiran yang ini ya. Tapi bagi saya pengalaman gagal itu penting. Sangat penting. Kalau dulu saya berpikir gini, ketika manuskrip saya banyak di-reject itu target jurnal selalu Q1. Saya terpikir, kenapa sih saya selalu disuruh untuk submit ke jurnal yang Scopus Q1, bukan yang Q3, yang mungkin lebih mudah. Ternyata saya nemukan jawabannya. Setelah saya banyak gagal di awal-awal, itu saya menjadi belajar. Oh, begitu ya, gitu. Karena jurnal-jurnal yang bereputasi yang sekarang ini ya kementerian bilang Scopus Q1 gitu. Itu memang proses reviewnya sangat bagus. Jadi saya belajar dari proses itu. Maka dari itu juga saya kaitkan dengan proses mentorship itu, mentor yang baik itu kalau bisa ya. Tapi kadang-kadang kalau di S3 kita di Indonesia itu mahasiswa bikin manuskrip publikasi itu menjelang waktu penelitiannya atau waktu studinya mepet-mepet mau habis. Jadi mentornya kayak saya tuh, aduh saya padahal Pak nggak mau submit di Q1 ya. Aduh Bu Ari itu kan lama, bisa 6 bulan atau lebih. Saya mau yang cepet. Kalau udah kayak gitu, aduh saya seringkali itu tadi berperang sebenarnya batin saya. Nah, jadi menurut saya sekali lagi proses memberi kesempatan menti itu bekerja sendiri itu penting. Entah mau hasilnya optimal apa enggak, tapi kasih kesempatan dulu. Nanti kalau ada failure-nya ya dibenerin gitu. Nah, tentu saja di sini manajemen waktu ya menjadi penting, terutama kalau ini studi S3 dan sebagainya. Karena kan kita juga sebagai mentor harus memikirkan bahwa ini kalau dia bisa di-push begini, dia masih punya waktu 6 bulan, dia bisa ngejar yang publikasi yang lebih baik dan sebagainya. Ini yang harus dimainkan. Tapi sekali lagi ini butuh kolaborasi antara menti dan mentor. Ini yang saya sering tuh merasa cinta saya tuh bertepuk sebelah tangan gitu. Kalau di mentorship yang formal ya, gitu. Saya pengen mencintai tapi yang dicintai nggak mau gitu. Saya pengen menjadi mentor yang baik tapi yang jadi menti nggak mau gitu ya. Itu nggak bisa terjadi mentorship. Jadi tadi harus ada willingness gitu. Ada willingness. Nah, kalau bisa sih di awal gitu proses mentorship itu kalau ini terutama yang formal itu harus ada semacam kontrak gitu. Sekarang saya mulai nih supaya ini bisa ini saya bilang saya mau bimbing Anda. Tapi saya punya permintaan kalau dengan saya itu saya ekspektasi saya begini. Mau nggak? Kalau mau, ayo. Tapi kalau enggak, sorry ya. Saya bisa kok bilang ke kepala program studi, saya bilang, saya nggak bisa bimbing Anda. Gitu.
Mungkin itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Jadi yang semangat malah mentornya ya Prof, tapi mentinya malah ini sendiri. Padahal ada kesempatan bagus. Oke, demikian ya tadi Bu Irma sudah dijawab. Terima kasih Prof. Ari membuat Ya. semangat lagi. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Retno Indrawati. Jadi ini mau minta tips Prof bagi yang masih awam terhadap penelitian, khususnya metodologi, namun sudah pernah terlibat pekerja lapangan, mungkin kayak Enum gitu kali ya, tapi belum pernah terlibat dalam penulisan penelitian secara langsung. Nah, adakah tips-tips untuk kami yang ingin membentuk mindset sebagai seorang peneliti, belajar menulis gitu, harus start dari mana? Monggo Prof. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya tipsnya adalah sit in ke kelas-kelas tentang penulisan, kelas-kelas tentang metode penelitian yang mungkin syukur-syukur ya mentor itu sendiri yang ngajar gitu kan lebih gampang ya. Minta gitu. Proaktif ya. Jadi misalnya saya boleh nggak sit in? Oh boleh, silahkan gitu. Tapi sit in-nya juga harus dalam proses itu benar-benar ini ya. Sit in dan ya kalau bisa tuh ada menurut saya mentorship akan lebih efektif itu kalau memang ada suatu target. Jadi misalnya nih ya teman-teman di dalam sit-in itu sambil ngerjain sesuatu gitu. Jadi misalnya bikin review paper lalu sit-in di kelas tentang review misalnya gitu ya. Entah itu scoping review itu yang mungkin menurut saya itu sangat bisa dilakukan untuk early career researcher ya gitu. Semacam itu, lalu sit in di kelas-kelas metode penelitian, terus sambil itu mungkin mikirin tentang proposal, jadi produknya nanti draft proposal gitu misalnya yang kita pikirkan. Jadi seperti itu mungkin langkah awalnya. Jadi kita harus mulai masuk di proses itu dengan cara ya tetap tadi sharing of knowledge, skill, practices. Kalau di kelas itu lebih terstruktur ya, jadi kita lebih enak gitu. Selain itu mungkin kita bisa, kalau kita punya produk sesuatu ya, tadi didiskusikan dengan calon mentornya tadi atau mentornya. Saya boleh nggak konsultasi gitu, gitu ya. Jadi dengan adanya produk tadi lebih gampang lagi, jadi keterikatan dengan mentor dengan mentinya lebih jelas gitu. Misalnya saya pengen bikin ini, nanti kalau ini apakah bisa dibimbing gitu. Nanti saya minta menjadi co-author misalnya begitu. Itu juga proses yang baik menurut saya. Begitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Begitu Mbak Retno. Kemudian ini Mbak Uca nih, raise hand. Silakan Mbak Uca. Ya, makasih Mbak Nuzul. Bu Ari, saya mau bertanya ini agak bergeser, mungkin tadi sudah membahas tentang mentorship ya. Saya lebih ingin bertanya terkait penelitian kolaboratif. Nyambung juga sih sebetulnya sama tadi yang sudah disampaikan Mbak Sasi, terus juga Mas Hafiz yang masih memposisikan sebagai menti. Nah, pertanyaan saya, kalau di penelitian kolaboratif ini, apakah untuk bisa terlibat, berkontribusi secara banyak, itu memang harus sudah S3 aja, Bu? Pertanyaannya adalah, menurut Bu Ari, untuk di penelitian kolaboratif, mana yang lebih penting, Bu? Pengalaman penelitian, pendidikan, atau publikasi? Itu saja mungkin. Makasih. Ya, oke. Ketiganya penting. Kalau untuk pendidikan, jadi kalau karirnya sebagai peneliti ya, kalau karir peneliti, biasanya sebagai peneliti utama itu memang yang dilihat kalau sudah S3 itu memang preferable. Yang di banyak grant itu, grant di nasional pun itu sekarang banyak yang mensyaratkan bahwa PI itu harus S3. Menurut saya persyaratan itu muncul karena memang kematangan skill metode penelitian, kemudian publikasi itu mungkin bisa didapatkan dari
S3, waktu S3. Jadi dianggap sudah cukup berpengalaman itu ketika S3. Cuman itu nggak jadi satu-satunya kriteria, karena juga dipandang juga dari track record CV. Jadi pengalaman di beberapa kali mencoba untuk ini ya, kompetisi untuk call for proposal, research gitu, CV itu penting banget. Nah, sementara tadi kan track publikasi itu bisa berjalan seiring dengan track pendidikan. Ya. Kemudian pengalaman yang lain pun terlibat proyek itu juga biasanya itu berjalan seiring dengan bertambahnya pendidikan. Tapi ada juga yang sudah sangat berpengalaman di riset, tapi baru di belakangan dia menempuh S3 gitu. Itu juga ada gitu, yang seperti itu. Jadi ketiganya penting menurut saya. Semoga menjawab ya, Pak Uca. Oke, Mbak Uca. Ya, terima kasih Bu Ari. Oke, baiklah teman-teman, karena ini waktu yang terbatas ya, mungkin diskusinya cukup sekian dulu. Mungkin Bu Ari bisa memberikan semacam closing statement, Bu Ari, biar kita para peserta itu tambah semangat lagi seperti itu terkait masa menjadi menti kayak gitu, atau selanjutnya akan menjadi mentor. Monggo Bu Ari. Ya, terima kasih Mbak Nozul. Ya, teman-teman semua yang hadir di forum Brown Bag ini, menjadi kembali ya kepada topik kita, peran dari mentorship di dalam research kolaborasi itu penting. Ya. Pertama adalah kalau kita mau berkembang ya sebagai early career researcher ya, kita harus mengalami proses mentorship ini secara optimal. Ya, jadi artinya kita kalau memang mau berkembang ya sebagai peneliti ya harus mencoba untuk bernetworking dengan para senior researcher yang kita pandang itu akan baik nantinya sebagai mentor kita. Nah, tadi kita sudah banyak diskusikan ya tentang peran mentor, lalu bagaimana caranya untuk mengawali, untuk mencari mentor dan memilih mentor. Nah, saya kira proses mentorship ini akan suatu saat Anda akan sampai gitu sebagai mentor. Soal waktu aja. Tapi peran sebagai mentee itu tidak akan berakhir ya, tidak akan berakhir sampai kita tentu saja sampai semasa hidup kita ya. Jadi peran mentee-nya nggak akan berakhir, tapi suatu saat Anda akan menjadi mentor. Nah, semoga kita semua bisa menjadi mentor mulai dari sekarang ya, dalam hal-hal yang sederhana dulu gitu. Karena bagi saya tadi mentor itu nggak hanya yang formally, tapi yang informally. Kita bisa mencontoh, melakukan observasi orang-orang yang kita pandang memang bisa berperan sebagai mentor yang baik tadi. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali atas partisipasi diskusi kita di forum ini. Semoga kita semua bisa selalu menyebarkan hal-hal yang baik ya, termasuk dalam aspek riset ini ya. Semoga kita nggak hanya jadi peneliti yang keren metodologinya, tapi kita juga bisa ngajari ke peneliti lain, jadi peneliti yang baik itu begini, gitu. Komunikasinya harus begini ya, soft skill dan sebagainya itu sesuatu juga yang penting bagi kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Ari untuk materinya juga. Kita kasih aplaus secara virtual. Oke, teman-teman mungkin sebelum closing ya, kita foto bersama dulu yuk, mumpung masih lengkap, ada 40 ya, tadi udah pada live ya. Yuk kita nyalakan videonya. Oke, Mas Reza ya ini hostnya. Minta tolong nanti di capture Mas Reza, kayaknya 2 slide ini. Saya jadiin biar view-nya satu aja.
Oh, siap. Oke. Ya. Oke, nanti di-capture ya Mas Reza ya. Dikasih aba-aba ya, Mas? Ya. Oke, sudah semua kah? Oke, ini semua 49 orang. Oh, oke, ya. Ini 49 orang. Oke, siap-siap. Masih Ada yang mau menyalakan lagi videonya? Silakan, kita tunggu. Oke. Kayaknya udah, Mas Reza. Silakan bisa dihitung, Mas Reza. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi. 1. Gaya bebas ya. 1, 2, 3. Cukup atau belum? Sudah cukup? Oke. Ya, terima kasih teman-teman semuanya ya, dan terima kasih juga Bu Ari untuk pemaparannya yang luar biasa. Kita mendapatkan banyak siraman rohani dalam hal riset gitu ya, dalam hal nanti ke depannya itu kita jadi punya pandangan mau cari mentor yang seperti apa, seperti itu. Dan itu tadi pesannya kita akan selalu menjadi menti ya sampai nanti akhir hayat kita gitu ya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah atensi yang baik di acara Brown Bag Meeting pada sesi hari ini. Kita bertemu lagi di acara Brown Bag yang berikutnya. Pokoknya stay tune terus ya di medsosnya Pusat Kedokteran Tropis. Yang belum follow Instagram silakan follow karena nanti semua informasi kegiatan akan dipost di sana gitu. Terus khusus Brown Bag bulan depan ini edisi spesial karena dalam rangka HUT-nya PKT yang ke-24 tahun itu kita ngadainnya dalam bentuk talk show dan webinar tentang vaksinasi COVID-19 nih teman-teman. Jadi bisa nanti ikutan juga karena ini gratis. Nanti yang di tanggal 11 Februari itu untuk sasaran masyarakat umum. Jadi vaksinasi untuk umum seperti itu. Dan di tanggal 20 Februari ini vaksinasi khusus dengan sasaran tenaga kesehatan. Jadi nanti akan ada info lebih lanjutnya di medsos kami. Jadi tetap stay tune ya dan follow IG kita jangan lupa. Oke, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih untuk atensinya semuanya. Terima kasih Bu Ari. Maaf ya saya promosi biar acaranya semakin meriah di bulan depan seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu di masa pandemi ini. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Bu kasih. Ari. Terima kasih Bu Ari. Saya izin live ya. Iya Bu.